Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan diri, nama saya Sari Sylvia Malesai yang pada pagi hari ini akan membawakan materi sebagai fasilitator kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK pada saat ini. Nah, materi yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari yang namanya literasi digital. Baik, untuk lebih jelas materinya akan saya share screen pada layar yang ada. Untuk itu dimohon kesabaran dari Bapak Ibu karena saya masih mempersiapkannya. Baik, apakah sudah terlihat pada layar Bapak Ibu materi yang akan saya bagikan? Sudah, Ibu. Oke, baik, kalau sudah saya akan memulainya. Materi kita adalah literasi digital. Yang pertama-tama itu kita harus tahu apa yang dimaksudkan dengan literasi digital. Nah, literasi digital adalah suatu kemampuan bagaimana kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi-informasi yang ada. Yang kedua, bagaimana perkembangan TIK. TIK sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus atau berabad-abad tahun yang lalu. Sejak manusia itu diciptakan di muka bumi, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Nah, hal ini merupakan titik awal dari perkembangan TIK. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam kita berkomunikasi. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, e-mail, dan sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas yang berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan kita sehari-hari. Dengan demikian, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan bagi kita semua. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik, mulai dari televisi, handphone, laptop, hingga platform sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Dan perkembangan TIK pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Nah, mengapa literasi digital itu menjadi penting dan bermanfaat? Literasi digital menjadi penting karena yang pertama bisa membuat seorang mampu untuk berpikir kritis, berpikir yang kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain itu menjadi lebih lancar, dan juga berkolaborasi yang lebih dengan banyak orang. Dan yang terakhir, bagaimana manfaat literasi digital itu bagi kita semua. Nah, ada beberapa manfaat yang saya ambil buat kita semua. Manfaat dari literasi digital itu adalah yang pertama, bisa menghemat waktu. Yang kedua, lebih menghemat biaya. Yang ketiga, memperluas jaringan. Yang keempat, bisa membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima, belajar lebih cepat dan efisien. Yang keenam, memperoleh informasi terkini dengan cepat. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Dan yang paling terakhir itu memperkaya keterampilan. Nah, teman-teman peserta semua, itu adalah sedikit gambaran tentang bagaimana literasi digital, bagaimana manfaatnya, dan mengapa literasi digital itu menjadi penting dan bermanfaat buat kita semua.
Nah, itu adalah bagian materi yang menjadi bahan untuk kita agar kita belajar bersama pada saat ini. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya mempunyai satu pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama, yaitu bagaimana atau apakah dampak dari TIK itu bagi Bapak Ibu guru sekalian di dalam kehidupan Bapak Ibu guru dalam dunia pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan, apa dampak bagi kita semua. Jadi saya membuka ruang diskusi ini untuk kita masing-masing bisa memberikan pendapat. Yang mau memberikan pendapat, saya berikan kesempatan. Dari Pak Dion Saya mungkin Ibu yang Sari. pertama. Oh, baik Ibu Emelinda, saya persilakan. Menurut saya itu dampak dari TIK ini sangat membantu saya Ibu seorang pendidik, terlebih khusus di masa sekarang, masa pandemi sekarang, di mana kita wajib daring. Nah, dengan adanya teknologi ini, saya bisa berkomunikasi, memberikan materi kepada anak didik saya melalui Google Classroom atau aplikasi lainnya. Itu yang dampak bagi saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Emelinda. Dari Pak Alpianus mungkin ada yang ingin disampaikan dari dampak TIK dari Bapak sendiri. Ya, terima kasih Ibu. Dampak dari teknologi informasi komunikasi bagi saya ini sangat bermanfaat dan ini harus saya kuasai dan saya pelajari. Manfaatnya khususnya dalam dunia pendidikan banyak hal manfaat dari teknologi ini. Khususnya di mana di sekolah classroom anak-anak bisa mengirim tugas lewat email, kemudian bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel. Jadi ini manfaatnya sangat baik dan ini harus sebagaimana pendidik itu harus menguasainya agar kegiatan belajar mengajar di satuan pendidik yang dia kerja dapat berjalan dengan lancar. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dion. Dari Ibu Silviana mungkin ada pendapat apa dampak TIK bagi Ibu sendiri? Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya, manfaat TIK yang saya rasakan sebelum pandemi Ibu. Ketika pembelajaran di kelas saya berikan dengan video pembelajaran, maka saya amati banyak siswa yang tertarik. Dan kesimpulannya, pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran itu dapat menarik minat dan antusias siswa untuk belajar lebih baik lagi. Karena kalau sesuatu itu disajikan tanpa melihat, hanya cuma memikirkan, kalau di sekolah lain saya tidak tahu, tapi di sekolah kami di SMK 6 itu mereka kurang tertarik. Tapi ketika saya memberikan sebuah video, anak-anak suka dan tertarik bagi saya. Baik, terima kasih Ibu Silviana, Pak Dion, dan Ibu Emelinda untuk sarannya bagaimana dampak dari perkembangan TIK yang terjadi. Apalagi di zaman saat sekarang, masa pandemi ini, kita sebagai guru harus benar-benar bisa menguasai digital itu agar kita mampu mengaplikasikan kepada anak-anak murid kita yang ada. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi bekal ilmu, bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu guru peserta BIMTEK pada hari ini. Dan ketika Bapak Ibu guru kembali bisa melanjutkannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.
Ya, terima kasih Ibu. Ya.